Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuda Monika, mahasiswa Pendidikan Profesi Guru Angkatan 3 dalam jabatan Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin melaksanakan PPL siklus pertama di kelas 11 Agribisnis Tena Unggas SMK Negeri 3 Penajam Pasir Utara dengan materi kondisi permasalahan pakan ternak unggas pedaging di Indonesia dengan model pembelajaran problem based learning, dan metode atau strateginya adalah debat terbuka menggunakan sistem Amerika Parliamentary. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Gimana kabarnya hari ini anak-anak, sehat ya? Sehat, Wis? Sehat, alhamdulillah. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa. Silakan dipimpin berdoa kelasnya, Nak. Baik, teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa untuk semua yang kita masing-masing. Berdoa, silakan. Berdoa selesai. Baik, Pak Yuda ada pantun. Kalau saya sampaikan pantun, kalian sebutnya apa? Cikini ke gondang dia. Presensi hari ini pakai perasaan ya. Oke, saya akan acak sesuai dengan perasaan kalian. Saiful Anwar, apa perasaannya? Bahagia sekali. Tadi kamu lihat sedih. Rizky Rudiansyah, bahagia Pak. Kamardana Yoga. Iya, bahagia sekali. Bahagia sekali. Kenapa, Ga? Ya. Hah? Kenapa kok bisa bahagia? Ya, uangnya dilebihin dari sana Pak. Oh, sangonya dilebihin. Sebelum kita mulai proses pembelajaran, kita membangun hubungan positif dengan melaksanakan ice breaking. Silakan hari ini yang mau memimpin ice breaking siapa, Nak? Saya Pak. Kamu, Bik? Ya. Oke, silakan, Bik. Silakan Bikri ke depan, pimpin ice breaking terlebih dahulu. Untuk teman-teman yang lainnya bisa berdiri bareng-bareng ya kita. Terus yang cewek bisa gabung sama Ayu. Pokoknya kalau saya bilang hujan rintik, tangannya gini ke punggung temannya. Kalau saya bilang hujan rintik, kayak mana tangannya? Iya. Kalau hujan batu, kalau hujan petir. Oke, kita mulai ya. Pada suatu hari saya lagi jalan ke Babulu Darat. Pada saat perjalanan terjadilah hujan rintik. Teriak rintik. Rintik. Selanjutnya saya lanjutkan perjalanan ke arah Penajam. Pada saat di pertengahan jalan terjadi hujan batu. Batu. Setelah hujan rintik muncullah hujan petir. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ada dua. Yang mana tujuan pembelajaran ini nanti akan diukur, akan dinilai oleh saya, kemudian ada Bu Indah dan ada Bu Nini dengan rubrik penilaian. Apa tujuan pembelajaran kita? Yang pertama, melalui tayangan video peserta didik mampu berpikir kritis. Karena kalian nanti akan berdebat, yang dinilai adalah proses berpikir kritisnya kalian. Ya, berpikir kritis dalam merumuskan mosi perdebatan. Jadi nanti tugas pertama masing-masing kelompok saya berikan kesempatan untuk merumuskan mosi. Jadi mosi perdebatan itu dari kalian semua, bukan dari kita, ya. Terkait kondisi permasalahan pakan ternak unggas pedaging dengan benar, ya, sesuai dengan isu terkini. Apa sih isu terkininya? Nanti akan kita bahas, akan kita lihat di materi saya. Sebelum saya kasih pengantar materi ini, saya mau coba tanya, atau ada yang bisa menjelaskan selain permasalahan pakan, ada hal apa lagi yang menjadikan permasalahan di unggas pedaging, Nak? Apa yang kalian lihat di lingkungan kita?
Apa, Pik? Kalau Selain pakan, sebelum saya ke pakan. selain pakan itu mungkin dari kebersihan di sekitar kandang sih. Proses CND ya, sanitasi kandang berarti. Kebersihan. Proses pembersihan. Kenapa? Apa yang kamu lihat? Kayak mungkin dalam struktur pembersihannya itu kita kurang memperhatikan dari kandangnya, kayak kadang ada sisa-sisa kutub rengki yang masih nyangkut belum kita bersihkan secara total, jadi masih ada, kan dapat menyebabkan perkembangan dari ayam broiler tadi tuh. Kalau kita berbicara tentang segitiga produksi, ya, segitiga produksi itu ada yang pertama bibit, ya, yang kedua ada manajemen, nah yang ketiga ada pakan. Biaya pakan itu 70-80% dari biaya produksi yang segitiga ini, nak. Maka untuk menjadi seorang entrepreneur di bidang peternakan, kita harus memahami kondisi pakan. Karena biayanya 75-80% dari biaya yang segitiga tadi itu adalah biaya pakan. Mari kita lihat apa sebenarnya yang terjadi. Nah, di slide pertama Pak Yuda ini ada ayam broiler. Tahu ya semua ayam broiler ya? Tahu. Kemudian yang pertama ayam broiler itu adalah ayam yang sudah mengalami proses perbaikan mutu genetik. Nih, kita lihat komponen penyusun bahan pakan ternak unggas pedaging yang paling banyak itu di sini, nak. Di jagung. Ya. Kenapa jagung paling banyak? Karena jagung ini mengandung energi, kebutuhannya 40-50%. Kemudian dia mengandung yang namanya beta karotin. Beta karotin itu apa? Senyawa warna kuning. Makanya kalau kita lihat ayam di dalam kandang, dia melihat warna kuning itu pasti instingnya akan mencotok. Iya, akan mematok karena dia memang suka atau menyukai karakteristik bahan pakan yang berwarna kuning. Ya. Nah, ini ada video. Boleh kita lihat ya, ada 4 video. Sebelum kita ini, silakan. Ini ada LKPD yang Pak Yuda bagikan. Silakan kalian catat masing-masing orang point of view-nya dari video yang ditampilkan. Kita simak, kemudian kalian tulis. Silakan dibaca dulu lembar kerjanya, dipahamin maksud dari LKPD-nya, kemudian kita lihat videonya. Silakan, Bu. Dengar ya. Ini video yang pertama. Dari tayangan video ini semua sudah tergambar ya? Yang terjadi permasalahan di ayam broiler di bagian pakan sudah tergambar apa belum, nak? Dari orientasi masalah yang kita tampilkan tadi, yang Pak Yuda jelaskan, kemudian kita lihat videonya, sudah mulai tergambar? Sudah mulai tergambar ya? Berarti poin yang paling penting di permasalahan pakan ini apa, nak? Harga pakan ayam meningkat dikarenakan apa? Impor bahan pakan. Satu. Yang kedua apa? Lambatnya pakan menyebabkan panennya juga lambat. Ya, karena pakan terganggu, otomatis pertumbuhan ayam juga pasti terganggu. Itu menjadi permasalahan ya. Sekarang
Kalian akan Pak Yuda bagi menjadi 2 kelompok ya. Yang pertama ada kelompok bahan pakan impor dan ada bahan pakan lokal. Ya. Silakan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ada 18. Kemudian kita bagi 2 kelompok, berarti 99 ya. 99. Next, saya akan bagi 2 LKPD. Ini LKPD kelompok ya. LKPD yang pribadi tadi boleh membantu untuk mengisi LKPD ini. Sudah? Apa yang kalian lakukan? Yang kalian lakukan adalah kalian rumuskan mosi dari orientasi masalah yang sudah kita lakukan tadi, nak. Dari tampilan PPT Pak Yuda, materi Pak Yuda, kemudian dari tayangan video. Ya. Selanjutnya, setelah nanti mosinya sudah terumuskan, di LKPD sudah ada contoh perumusan mosi ya. Pak Yuda kasih scan barcode masing-masing kelompok. Silakan yang sudah dia rumuskan boleh ditabulasi menggunakan scan barcode ini. Pak, ini mosi yang kita pilih 2 ini. Bukan. Bentar. Kalian saya suruh merumuskan mosi perdebatan ya dari orientasi masalah yang tadi. Ya. Dari PPT, kemudian dari video yang sudah kita tampilkan. Di LKPD kalian ada 2 contoh mosi. Sudah? Kalian boleh merumuskannya merujuk pada 2 contoh mosi ini, nak. Paham? Paham kelompok bahan pakan lokal? Ya. Paham? Paham ya? Oke, silakan. Kalau paham diskusikan, kemudian tulis mosinya di sini. Boleh 1, boleh 2. Silakan. Sudah ya, terima kasih yang sudah mengumpulkan mosi. Selanjutnya sudah ditentukan pembicara pertama, pembicara kedua, dan pembicara ketiganya? Sudah ya? Siap? Siap. Kalau siap, silakan formasinya diubah. Mejanya saling berhadapan. Akan ada 3 nilai yang akan kalian dapatkan dari proses pembelajaran hari ini. Yang pertama pembelajaran saya sendiri, yang kedua ada pembelajaran dari Bu Nini, dan yang ketiga ada pembelajaran dari Bu Indah atau bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Oke? Sebelum kita acak mosinya, saya mau kalian adu yel-yel terlebih dahulu. Silakan. Yel yang pertama dari tim bahan pakan lokal. 1, 2,
3, silakan. Oke, selanjutnya bahan pakan impor, silakan. Bahan pakan impor. Jaya. Bahan pakan lokal. Ya. Memang di mana-mana yang impor itu yang nomor 1 ya dibandingkan yang lokal ya. Tapi saya mau proses perdebatan nanti bahan pakan lokal harus yang lebih lagi dibandingkan bahan pakan impor. Nah, bahan pakan impor posisi kalian ini terdesak. Kalian mau dipakai lagi atau diteruskan atau enggak berdasarkan kalian hari inilah. Ya, silakan berikan perlawanan yang luar biasa. Baik, yang pertama kita akan acak dulu mosi. Oke ya. Di sini sudah ada 2 mosi. Kita acak mana mosi yang akan kita pakai. 1, 2, 3. Mana ini kok nggak benar? Oh, mosi Dewa. Dewan ini menyatakan bahwa sumber daya manusia Indonesia belum mampu mengolah bahan pakan lokal menjadi bahan pakan yang berkualitas tinggi. Boleh dicatat mosinya. Dewan ini menyatakan bahwa sumber daya manusia Indonesia belum mampu mengolah bahan pakan lokal menjadi pakan yang berkualitas tinggi. Kalau tidak salah tadi ini mosi yang dipilih oleh bahan pakan kelompok impor ya? Iya. Iya ya? Iya. Luar biasa nih kelompok impor. Tepuk tangan dulu dong untuk kelompok impor. Siap? Silakan. 5 menit dimulai dari pembicara tim pro. Silakan. Boleh berdiri. Perkenalkan tim dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Saya dari tim pro. Tim pro dengan nama kelompok bahan pakan impor. Di sini kita akan menjelaskan mosi kita pada hari ini, yaitu sumber daya manusia Indonesia belum mampu mengolah bahan pakan lokal menjadi pakan yang berkualitas tinggi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian bahan pakan lokal dulu. Bahan pakan lokal adalah setiap bahan yang merupakan sumber daya lokal Indonesia yang berpotensi cukup. Masih ada waktu 1 menit 47 detik. Silakan yang ingin membantu boleh. Saya sebagai pembicara yang kedua di sini akan melanjut apa yang dibicarakan oleh Fikri tadi, yaitu sumber daya alam yang luar biasa di Indonesia bisa dimanfaatkan sebagai bahan pakan ternak, tetapi harus menggunakan teknologi tinggi. Di Indonesia ada beberapa bahan pakan yang melimpah, termasuk limbah pertanian seperti jerami, ampas kelapa, dan limbah tumbuhan lainnya. Terima kasih. Pembicara pertama dan pembicara kedua menghabiskan waktu 5 menit. Tepuk tangan untuk tim pro. Selanjutnya dipersilakan pembicara pertama dari tim kontra. 5 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya pembicara pertama dari tim kontra dengan nama kelompok bahan pakan lokal. Di sini saya ingin mengungkapkan pengertian dari tim kami. Saya Muhammad Ilham sebagai pembicara kedua. Setelah juga saya akan melanjutkan juga Indonesia memiliki beragam sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan pakan lokal ternak yang dengan menggunakan teknologi tinggi. Beberapa contoh bahan sumber daya alam yang bisa digunakan yaitu adalah buntut yang sawit yang terbuat singkong, yang ketiga ikan dan rumput laut, yang keempat bijian. Lanjut ke pembicara kedua tim pro. Silakan. Baik, saya sebagai pembicara kedua dari
menyatakan memberitahukan tentang kelemahan bahan makan impor. Silakan pembicara kedua dari tim kontra, dipersilakan. Saya tidak dapat memberikan penilaian aktual tentang siapa sumber daya manusia di Indonesia dalam revolusi industri 4.0. Dari tim kontra sendiri telah mendukung posisi kita pada hari ini, dan dari sekian dari saya untuk mengakhiri argumen yang saya sampaikan, kami sebagai kelompok bahan bakar impor kami setuju akan masuk di Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke ya, proses perdebatan antara tim bahan pakan impor dan tim bahan pakan lokal sudah kita lakukan. Silakan sebelum kita mendengarkan feedback dari pengamat atau penilai debat pada pagi hari ini, kita yel-yel dulu. Silakan tim lokal, apa yel-yelnya? Silakan 1, 2, 3. Lokal pride. Bahan pakan impor, silakan. Bahan bakar impor. Tepuk tangan untuk kita semua. Untuk mengakhiri proses perdebatan kita, mari kita dengarkan feedback ataupun evaluasi ya dari masing-masing kelompok yang akan disampaikan oleh Ibu pengamat. Yang pertama silakan pada Ibu Indah, dipersilakan. Oke, untuk feedback dari saya, kalau dalam konteks saya bahasa Inggris ya, mungkin yang sudah pernah saya jelaskan sebelumnya, bahwa kalau dalam bahasa Inggris itu ada sama, ada 3 kriteria, yaitu materi itu manner sama method ya. Jadi materi, metode sama sikap. Nah, di sini saya akan pertama mengomentari mengenai metode, materinya, karena itu yang memiliki bobot nilai paling tinggi. Nah, seperti itu. Nah, di sini saya masih kurang mendapatkan itu. Ya, kalian masih text based, saya rasa gitu, masih apa ya? Masih dari rujukan gitu ya, masih dari internet. Oke. Ya, jadi kalian masih sangat reference based banget gitu. Nah, nantinya kalian boleh merujuk dari suatu tulisan atau suatu opini seseorang, tapi itu dikuatkan dengan pendapat kalian sendiri. Nah, disitulah critical thinkingnya. Yang kedua akan disampaikan oleh Ibu Indi, kepada Bu Indi, dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Yuda atas waktu yang diberikan kepada saya. Tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Hampir sama saja dengan Ibu Indah, karena bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris itu sama, ya. Dari segi metode, dari sikapnya, maupun dari segi materi. Seorang debater debater ya, seorang pendebat itu harus benar-benar menguasai materi yang akan disampaikan. Harus ada batasan biar kita bisa enak mengarahnya, ya. Memang benar tadi apa yang disampaikan oleh Bu Indah, bahwasanya dari pihak pro itu belum dibatasi ya. Bisa saja tadi seandainya dilanjutkan mungkin bisa akhirnya kalah ya. Tapi alhamdulillah sudah selesai. Jadi bisa tutup sudah di situ. Lalu untuk sikap sendiri tadi saya perhatikan memang kebanyakan masih open text ya, open book, open HP. Boleh saja kita mengambil dari internet, boleh dari buku atau pendapat orang lain, tetapi alangkah lebih baiknya apabila pendapat kita sendiri itu kita lebih paham, ya, lebih memahami apa yang akan kita sampaikan. Sah-sah saja kita mengambil milik orang lain, tetapi kita juga harus memasukkan pendapat dari kita. Dengan begitu kita akan meninggalkan open text tadi,
Bener ya. Ini kan pembicara pembantu itu kan juga diambil nilainya seperti itu, tapi seakan-akan tadi pembicara pembantu tidak memanfaatkan waktu itu gitu. Silakan untuk feedback kalian atau evaluasi proses pembelajaran kita hari ini, silakan akses di, saya coba barcode kan tapi kok ininya nge-lag ya. Sebelum kita mengakhiri sudah dikumpul semua, saya mau minta di antara kelompok ini dan kelompok bahan pakan lokal untuk memberikan refleksi proses pembelajaran kita. Silakan. Saya mau dari pembicara pembantu. Ayo. Apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan, apa yang dilihat. Silakan, Nak. Berdiri. Apa refleksinya dari proses pembelajaran kita pada hari ini? Ayo. Saya dari pas belajar sama Bapak merasa belajar. Iya, kamu aja berarti jangan suruh dia. Ayo Rapli, berdiri, refleksinya. Iya. Tepuk tangan dulu untuk Rapli. Silakan Rap, apa refleksi kamu? Langsung suasana debat Pak ya di halaman. Kemudian? Suasananya juga Terus? lagi dapat ilmu lagi Pak. Ilmu apa yang kamu dapatkan yang bisa kamu terapkan di kehidupan kamu dari pelajaran kita hari ini? Namanya ini Pak. Ya, itu public speaking. Selain public speaking, berpikir kritis. Itu aja. Oke, tepuk tangan untuk Rapli. Silakan dirapikan dan jangan lupa besok kita ketemu lagi di pelajaran Pak Yuda. Materinya tentang penilaian bahan pakan, yaitu kita praktikum uji organoleptik ya. Demikian hari ini. Sebelum diakhiri proses pembelajaran kita pada hari ini, silakan Ilham pimpin doa. Baik, sebelum kita mengakhiri kelas kita pada siang hari ini, kita berdoa untuk agama dan kepentingan kita masing-masing. Berdoa disilakan. Berdoa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua.